Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam Bapak ya dalam pelajaran geografi. Oke, selamat pagi anak-anak. Semangat ya meskipun belajar dari rumah. Oke, anak-anak, hari ini topik pembahasan kita dalam pelajaran geografi itu mengkaji tentang kependudukan dan lingkungan. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang ledakan penduduk gitu kan. Jadi di mana suatu posisi tercipta namanya kelahirannya itu lebih tinggi daripada kematiannya gitu ya. Nah, jadi di sini kita lanjut ke pembahasan kita topik selanjutnya, itu ada namanya masalah kependudukan. Nah, dikatakan masalah kependudukan ini berarti itu adalah pembagian apa-apa saja gitu kan dan tercipta akibat kependudukan di suatu negara tersebut. Nah, ternyata di seluruh dunia ya kan, terutama di negara-negara berkembang ini sangat rentan sekali loh yang namanya dengan masalah kependudukan. Nah, masalah kependudukan itu terbagi menjadi dua nanti masalahnya, secara kuantitas dan secara kualitas. Ya kan? Apaan sih ya kuantitas sama kualitas gitu kan? Kalau kuantitas berarti itu ada jumlah, ya kan? Jumlah penduduk dari satu negara ternyata bisa menyebabkan suatu masalah yo. Jadi, lah gimana ya dengan jumlah penduduk yang besar itu kok bisa menciptakan masalah? Ya kan, kalau sedikit pun bisa menciptakan masalah. Jadi mana yang benar gitu kan? Ya, yang benar itu adalah jumlah penduduk yang besar dan berkualitas. Seperti negara Amerika Serikat ya, gitu kan. Mereka penduduk yang besar, mereka berkualitas jadi negara maju gitu ya. Nah, terbaru ada lagi yang namanya kualitas. Nah, kualitas ini mungkin ya dengan kualitas penduduknya ya. Kalau jumlah penduduknya besar tapi tidak berkualitas yang ada sebagai beban negara gitu kan. Nah, kamu termasuk salah satu beban negara enggak? Bercanda. Ya, jadi kualitas ini ternyata bisa mempengaruhi masalah kependudukan ya. Oke, yang pertama itu adalah kuantitas penduduk. Adalah masalah kependudukan dalam hal jumlah, ya kan? Jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan persebaran penduduknya, ya kan? Oke. Oke, kita lanjut. Masalah kependudukan merupakan masalah umum yang dimiliki oleh setiap negara di dunia, bukan hanya negara berkembang aja ya, tetapi negara maju juga ternyata mengalami dengan masalah kependudukan ini. Mungkin mereka masalah kependudukannya bukan jumlah penduduk yang besar, tetapi adalah kekurangan generasi penerus gitu ya, seperti Jepang, Jerman gitu kan. Secara umum, masalah kependudukan nih di berbagai negara dapat kita dibedakan menjadi dua tadi ya, kuantitas dan kualitas. Ya, nah data itu bisa kita dapatkan dari namanya beberapa cara dengan namanya sensus, registrasi dan survei penduduk. Nah, kita kan sudah berbicara tentang sensus di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi data yang paling ter-up to date itu adalah sensus ya, karena sensus itu merupakan salah satu perhitungan penduduk yang paling detail. Sampai pelosok manapun di Sipiongot sekalipun itu tetap di sensus seperti itu. Nah, tahun kemarin nih 2020 Indonesia itu telah melakukan sensus loh dan ternyata jumlah penduduk Indonesia itu sangat besar ya. 270 juta jiwa lebih ya. 270 juta jiwa lebih. Ternyata ada masalahnya enggak ya dengan penduduk yang seperti itu gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama jumlah penduduk. Indonesia merupakan salah satu nih negara dengan jumlah penduduk yang besar. Iya dong, udah pasti kita nomor 4 di dunia ya. Sebenarnya jumlah penduduk yang besar nih merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Seperti apa? Seperti tenaga kerja ya. Jadi ketersediaan tenaga kerja itu ternyata bagus loh untuk pembangunan. Nah, akan tetapi hal tersebut dapat terjadi jika SDM-nya yang berkualitas dia tidak berkualitas, jumlah yang terbatas, maka banyaknya penduduk merupakan kendala dalam melaksanakan pembangunan. Iya, ya kan jumlah penduduknya besar, tetapi mereka tidak memiliki SDM keterampilan yang handal, maka akan menjadi namanya pekerja ataupun pengangguran gitu kan. Justru ketika menjadi pengangguran akan menjadi beban negara gitu kan dalam menciptakan lapangan pekerjaan meskipun seharusnya pemerintah itu harus sadar betul gitu kan dengan lapangan pekerjaan itu ya kan. Nah, tetapi nih kalau dengan jumlah penduduk yang besar ternyata kualitas ya SDM-nya itu biasa-biasa aja atau di bawah standar, ternyata akan mengakibatkan yang namanya ini suatu permasalahan penduduk gitu ya kan. Nah, Indonesia itu keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, ya kan. Nah, kalau Amerika Serikat mungkin dengan jumlah penduduk yang besar tapi berkualitas, makanya dia maju gitu kan, seperti itu. Nah, seperti India dengan Indonesia, nah itu kan 11-12 ya jumlah penduduk yang besar, kualitasnya penduduk SDM-nya juga
standar gitu kan. Tapi kalau Cina bisa bisa nggak jadi negara maju? Kemungkinan bisa gitu kan, karena kita tahu juga SDM Cina juga bagus gitu kan, baru, penduduknya juga besar gitu kan. Nah, jadi ekspansi dunia ini sekarang ini kan sedang lagi gentar-gentarnya Cina ya gitu ya kan, hampir seluruh negara orang Cina itu ada, dan kemajuan masyarakat Cinanya, keturunan Cina Tionghoa itu juga berperan besar dalam ekonomi pastinya gitu ya. Oke. Kita lanjut. Ya, ini ada nih dampaknya. Yang pertama, meningkatnya kebutuhan akan berbagai fasilitas sosial. Iya dong, namanya jumlah penduduk yang besar gitu kan, kan butuh sekolah, butuh rumah sakit, butuh transportasi, butuh jalan, ya kan? Nah, itu semua harus disediakan sama pemerintah dong pastinya. Nah, meningkatnya persaingan dalam dunia kerja sehingga mempersempit lapangan dan peluang pekerjaan. Udah pastilah namanya juga orang hidup ya kan butuh makan, butuh tempat tinggal gitu kan. Maka untuk mencapai itu semua perlu namanya kerja dong gitu kan. Nah, jadi kalau pamannya jumlah penduduknya banyak, tenaga kerjanya banyak, lapangan kerjanya sedikit, bersaing dong jadinya gitu kan. Meningkatnya angka pengangguran, udah pastilah. Meningkatnya angka kriminalitas, iya, bagi mereka yang pamannya tidak dapat pekerjaan, mereka memenuhi tuntutan gaya hidupnya, belum lagi kebutuhan sehari-hari gitu kan, belum lagi mereka terkena, narkoba umpamanya gitu kan. Nah, itu kan butuh uang gitu kan. Nah, semuanya itu bisa merampok, mencopet, mencuri, segala macam, maka kriminalitas bisa tinggi loh gitu, seperti itu. Nah, penanggulangannya ternyata ada. Yang pertama, program KB, keluarga berencana. Cukup 2 anak dalam satu keluarga gitu ya. Menetapkan undang-undang perkawinan nih. Nah, bagi anak-anak nih, sah-sah aja sih nikah muda gitu kan, asalkan, kita punya planning kehidupan yang mapan, yang berkualitas gitu kan. Nah, tidak jadi beban orang tua gitu kan, seperti itu. Ya mungkin bagi laki-laki mungkin idealnya 25, bagi perempuan mungkin 23 gitu ya. Oke, membatasi tunjangan anak PNS dan ABRI, iya dong. Kalau bisa dibatasi lah, jangan semua anak gitu kan. Ya cukup 2 anak aja lah gitu kan, karena nanti memberatkan APBN juga pastinya gitu kan. Nah, yang pertama nih, yang kedua, persebaran kepadatan penduduk. Nah, kita tahu nih ya kan Indonesia kan 270 juta jiwa, penduduknya dari Sabang sampai Merauke. Tapi ternyata 60% tinggalnya di Jawa gitu kan. Jawa itu pulaunya nggak besar ya kan. Penduduknya setengah lebih dari Indonesia di situ, bahkan lebih 60%. Dan 40% berada di luar pulau Jawa. Jadi bayangin dong kayak mana Jawa itu padatnya gitu kan. Nah, 270 juta jiwa, 170 juta tinggal di Jawa, 100 jutanya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau terkecil dan terluar Indonesia. Wow, bisa dibayangin ya, ternyata itu akan menjadi masalah bagi negara kita karena apa? Karena proses pembangunan di negara kita itu nggak berjalan dengan baik pastinya gitu kan. Karena nanti monotonnya pembangunan hanya di Jawa gitu karena fasilitas masyarakatnya di sana lebih banyak prioritasnya ke Jawa gitu kan. Padahal Kalimantan, Sulawesi, Papua terutama lagi kan Sumatera juga butuh juga fasilitasnya yang sama seperti di Jawa gitu kan. Namun ya kan karena tidak adanya pemerataan gitu kan, maka perlu adanya solusi gitu, kira-kira solusinya apa ya gitu kan. Nah, dampaknya itu pasti banyak gitu, kawasan kumuh. Nah, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, aduh pemukiman kumuh itu banyak banget ya, bisa kamu temuin di pinggir rel kereta api, pinggiran sungai, itu banyak pemukiman kumuh, ya. Nah, sulitnya persaingan di dunia kerja. Iya, pasti karena jumlah penduduk yang besar dengan namanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang sedikit pastinya. Kualitas lingkungan yang menurun, sudah pastilah namanya padat, sanitasinya gimana, sinar mataharinya masuk ke dalam ruangan jadi lembab gitu kan. Jadi bisa menurunkan kualitas lingkungan, belum lagi sampah ya gitu kan. Terganggunya stabilitas keamanan, iya, karena kan contoh kalau padat banget gitu kan, keamanannya seperti apa, rawan pencurian ataupun kenyamanan untuk istirahat seperti apa gitu ya. Nah, bagaimana penanggulangannya? Ya kan, pertama itu pasti transmigrasi ya kan. Jadi transmigrasi itu memindahkanlah dari yang padat ke yang jarang. Contoh dari Jawa ke Kalimantan, Jawa ke Papua, dari Jawa ke Sulawesi, Jawa ke Sumatera gitu kan. Dan mengurangi arus urbanisasi. Ya dong, jangan dong orang desa itu masuk ke kota. Bukan bukan berarti nggak boleh, boleh.
ya, tetapi dibatasi gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Ya desanya diperhatikan dong, jangan kotanya aja gitu kan. Nanti kalau kotanya aja, kota semakin maju, desa semakin tertinggal, sehingga urbanisasi nggak terbendung dong, Kak, seperti itu gitu ya. Nah, kita masuk nih permasalahan yang kedua, kualitas penduduk. Kualitas penduduk itu pasti adalah tentang daya skill-nya, keterampilannya gitu kan. Nah, itu bisa ditopang dengan, pendidikan gitu kan. Pendidikan itu adalah indikator kualitas penduduk. Karena apa? Tanpa pendidikan apapun itu, pekerjaan tidak akan bisa tercapai gitu, terutama yang high class lah gitu kan. Tanpa guru juga ya kan, mau sehebat apapun kamu, jabatan kamu presiden, ya kamu tetap juga di bidang pendidikan awalnya dan diajarkan oleh guru ataupun dosen kan, seperti itu ya. Jadi SDM yang paling harus dihandalkan itu adalah pendidikan. Jadi teringat dulu kita berbicara ke negara Jepang dulu, ketika dia dibom ya kan oleh Amerika Serikat, Hiroshima, Nagasaki, apa kota pemerintahan Jepang? Berapa guru-guru yang selamat? Artinya apa? Mereka percaya ya kan bahwa pendidikan ini yang bisa menolong bangkitnya Jepang hingga dia maju sampai sekarang ini. Luar biasa kan prinsipnya seperti itu. Ya kalau pamannya memang kita pikir-pikir ya, apapun jabatan kita, apapun apa, kita tidak terlepas dari pendidikan gitu kan. Oke, nah dampaknya nih gitu kan. Mmm Terbatasnya kemampuan penduduk dalam mengakses teknologi, iya, apalagi sekarang ya di pedesaan-pedesaan itu seharusnya udah melek teknologi zaman apa ya, 4.0 gitu kan, ya kan 4.0 industri gitu ya. Jadi kalau bisa ya teknologi harus dikembangin merata gitu ya. Oke. Nah, masalah kesehatan. Tingkat kesehatan ini merupakan salah satu indikator kenapa ya kan, ya seperti angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, kecukupan gizi gitu kan. Nah, kita nggak cukup pintar, tapi kita juga harus sehat juga gitu kan. Kalau kita sehat saja tapi tidak pintar juga salah, kita pintar juga nggak sehat juga salah gitu kan. Maka harus seimbang semuanya, gitu kan. Nah, dampaknya apa sih gitu kan, rendahnya tingkat kesehatan sehingga meningkat apa ya, berhubungan dengan kualitas SDM terutama generasi muda gitu kan. Iya tadi dia, kesehatan tuh begitu penting juga ya sebenarnya untuk memberikan namanya kemampuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari gitu kan. Pintar pun kita gitu kan, tapi kalau kita nggak sehat untuk apa juga gitu kan. Nah, rendahnya pendapatan per kapita negara. Iya, artinya semakin besar jumlah penduduk suatu negara, terutama indikator di negara berkembang nih, seperti Indonesia, maka akan meningkatkan namanya kerendahan dari pendapatan per kapita, ya. Pendapatan per kapita itu akan semakin kecil gitu ya. Karena apa? Itu adalah jumlah penduduk itu dibagi jumlah APBN-nya gitu. Jumlah APBN kita dibagi jumlah penduduk. Jadi pendapatan per kapita mencerminkan tingkat kemakmuran suatu negara gitu kan. Ada suatu negara dengan pendapatan per kapitanya dia besar, ya kan, tapi penduduknya sedikit, maka dia sejahtera. Contoh Qatar, Brunei Darussalam. Ada negara yang jumlah penduduknya besar, APBN-nya besar, dia juga sejahtera. Contoh Amerika Serikat. Ada jumlah penduduknya yang besar tapi APBN-nya standar gitu kan. Nah, seperti Indonesia gitu kan. Nah, terjadi penyimpangan nanti di situ ya. Nah, itu dia. Oke, baiklah. Terima kasih anak-anak. Bapak ucapkan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran kita hari ini gitu kan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jangan lupa besok kita ada teacher exchange. Itu dia guru dari Madiun ya. Bapak harapkan anak-anak juga aktif dalam pembelajaran di kelas 11 IPS khususnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.